Sebenarnya penjual yang pro dan enggak kelihatan banget pada saat pertemuan awal. Pas pertemuan awal itu kalau sales yang kurang pro ya, dia akan fokus sama apa yang mau dia jual. Kedengarannya kan nggak salah. Dia pengen jual apa, dia fokus. Tapi bagaimana seandainya lu ketemu sales, lu udah nanya-nanya, udah test drive, terus terakhir lu gak jadi, habis itu dia bilang, nggak apa-apa pak, kalau memang bapak udah pikir matang-matang, bapak itu aja. Tapi kalau seandainya suatu hari butuh aku, keep contact ya. Kita pasti terkesan loh. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang mungkin akan sangat berguna juga. Nah, jadi ini adalah tentang jualan nih. Mungkin ada orang yang bilang, gua nggak suka jualan nih, gua tipikalnya nggak bisa ngomong, atau apapun lah, banyak sih macam-macam nih. Tapi realitanya di hidup ya kita pasti menjual gitu. Betul. Kayak misalnya kita, kalau lu punya pasangan udah pasti lu jualan. Iya. Maksudnya buat dapetin, ya kita jual diri gitu. Maksudnya buat dapetin pasangan kan kita perlu PDKT, aja memperkenalkan diri kita, ya, packaging, membuat image kita seperti apa. Ya, kan awal-awal rapot harus rapi banget. Iya. Apapun lah itu lah. Betul. Atau humornya harus dikeluarkan. Betul. Itu kan jualan gitu. Jadi pada dasarnya kita semua itu pasti bisa jualan. Benar. Cuman ya tergantung konteksnya juga sih. Betul. Nah, jadi kali ini kita pengen bagiin tips cara jualan menurut kita, apa yang pernah kita ngalamin, mungkin kesalahan ataupun yang kita rasa cara ini akan berguna gitu. Iya. Nah, itu akan kita share. Mungkin yang pertama dulu nih Har, gimana pengalaman dalam lu menjual? Mungkin dari muda banget kan lu udah coba jualan tuh. Iya, betul. Mungkin kesalahan apa yang awal-awal lu sering lakuin? Oke. Sebenarnya banyak ya, Ya. Banyak banget lah ya. Salah satu kesalahan yang menurut gua paling umum adalah berpikir setiap pertemuan kita harus jualan. Jadi kadang kan kita ambil contoh, kita jual parfum gitu. Terus kita ajak teman kita nongkrong, kita pengen perkenalin parfum kita. Ya. Gitu kan. Jadi kita pikir bahwa kalau bertemu gua harus jualan nih, minimal satu parfumnya. Jadi begitu ketemu langsung disodorin parfumnya. Gua ada loh parfum A, B, C, D, E gitu loh. Itu kesalahan yang paling umum. Nah, sebetulnya jawabannya adalah gak semua orang itu butuh parfum loh. Dan gak harus semua orang itu beli. Sesimpel itu. Banyak faktor kok. Ada orang yang memang gak suka parfum. Ada orang suka parfum tapi memang gak suka parfum elu. Ada orang suka parfum elu tapi gak ada duitnya. Duitnya gak cukup. Ada orang yang maksudnya duitnya cukup tapi dia memang gak suka berbisnis sama teman. Ya. Banyak banget faktor gitu loh. Nah, itu kesalahan utama yang paling sering. Satu. Kedua, kalau kita tawarin orang gak beli, kita merasa dia kok kayaknya gak sayang kita. Ya. Dia kok kayaknya gak peduli sama kita gitu. Itu dulu pas muda banget lah kita bisa merasa seperti itu gitu loh. Bahwa sebenarnya ini kan konyol banget ya. Orang kan cuma memang katanya beli aja. Iya kan gak apa-apa gitu loh. Kayak lu jual rumah 1M, gue punya 1M, nanti gue harus beli rumah. Gue kan bisa aja gue pilih beli mobil, beli kafling ke apa ke tanah ke gitu loh. Ataupun maksudnya gue pengen foya-foya keliling dunia kayak dan kan gak harus jadiin rumah seperti itu. Jadi itulah kita banyak berharap dari orang yang kita jual. Ya. Kalau lu sendiri Kalau flashback ya dalam menjual ya, menurut gua mungkin dulu itu ya fokus banget sama yang penting jualan, kurang memperhatikan atau mengerti kebutuhan orang lain. betul. Tapi itu di awal menurut gua wajar sih. Iyalah, itu proses belajar. Iya, proses belajar. Misalnya ya kita jualan sesuatu ke orang yang jauh lebih tua dibanding kita. Ya usia 30-an, 40-an, waktu itu kita masih 20 awal. Ya jelas kadang itu sudut pandang kita belum nyampe ya. Tuh. Kalau sekarang kita udah 30-an itu kita melihatnya, oh mau santai aja. Apa ya, misalnya kalau posisi berkeluarga ternyata kayak gini. Iya. Atau misalnya udah punya mertua nih kayak gini. Atau misal berkeluarga tuh cocoknya mobilnya kayak gini atau apa mungkin ya, misal kalau tuh mobil gitu. Jadi point of view-nya lebih dapat. Iya. Dibanding waktu dulu kita cuma di-trainingin, dikasih tahu. Iya. Itu harusnya memang beda. Karena memang pengalamannya belum sampai. Jadi banyak kesalahan itu menurut gue ya memang proses aja sih. Ya itu di awal seperti itulah. Nah mungkin pertanyaan kedua ya,
apa yang penting dalam menjual. Nah ini banyak sih, banyak banget ya. Kalau mungkin ini gua coba jawab dulu ya. Pertama itu menurut gua yang paling penting itu kita bisa ngerti sih, bisa coba ngerti kebutuhan apa yang orang lain butuhkan. Betul. Jadi pendengar dulu lah sebenarnya. Bener. Kalau biasanya yang jago jualan itu menurut gua dia akan nanya dulu. Iya. Dia akan, oh jadi menurut Bapak gimana? Misalnya Bapak cariin seperti apa? Betul. Bapak lebih suka ini atau lebih prefer yang kayak gini? Nah seperti itu sih, biasanya dia akan coba mengerti dulu, baru nanti dia akan kasih suggest. Betul. Dan biasanya juga nggak terlalu maksa sih. Iya, santai aja. Santai aja, maksudnya dia bantu kita untuk ketemu apa yang kita cocok, apa yang kita mau. Betul. Dibanding kalau misalnya kalau sales yang dia cuma pengen jualan, pasti dia akan berusaha sodorin dan ceritain kelebihan produknya. Iya. Yang sebenarnya gak terlalu penting gitu. Karena produk semua plus minus sih. Betul. Kayak belakangan ya gue lagi cari spoiler bayi kan. Kayak mungkin harganya let's say kurang lebih sama. Kita kan nyari kan sebenarnya ya itu aja gitu. Iya. Yang ini bisa muter, yang ini kepalanya bisa dilepas, yang ini size-nya agak gede, lebih stabil, yang ini size-nya memang lebih kecil tapi lebih gampang dilipat. Iya. Jadi kan sebenarnya basically ya produk itu plus minus. Betul. Tapi gimana caranya si sales bantu buat temuin apa yang the best buat gua. Nah, Seperti itu sih, menurut lu gimana? sebenarnya penjual yang pro dan enggak kelihatan banget pada saat pertemuan awal. Pas pertemuan awal itu kalau sales yang kurang pro ya, dia akan fokus sama apa yang mau dia jual. Kedengarannya kan nggak salah. Dia pengen jual apa, dia fokus. Jadi bisa ambil contoh nih. Seandainya kita pengen beli mobil. Gua kan juga lagi nyari-nyari mobil. Jadi gua masuk ke itu salah satu merek mobil gitu lah ya. Jangan sebut merek lah. Salah satu merek gitu ya. Dateng, dia langsung sodorin gua, dia ngomong terus, oh boleh nih beli yang tipe ini. Ini aja Pak, tipe ini terus. Bahkan satu kata pun seperti Bapak pengen cari yang apapun enggak ada. Suka warna apa misalnya? Ya itu pergayaan yang separakan sebenarnya. Betul. Jadi kayak gue lihat ini orang sebenarnya peduli gak sih gue itu pengennya mobilnya apa gitu loh. Terus habis itu gue ngomong ke dia, nah, nanti ya akhir bulan kita obrolin lagi gitu. Dia gak bisa tunggu akhir bulan. Dia besok pun dia udah kejar. Bilang, Pak apalagi yang dipikir, 2 hari lagi diskonnya ini loh berakhir loh. Ya ini bahasa sales yang universal gak sih, kayak bulan ini habis, dikasih limit, dikasih waktu kayak. Iya bulan ini habis, sisa 2 hari lagi, atau enggak sisa sebulan lagi. Ini maksudnya yang kayak gini-gini udah ketinggalan zaman lah. Maksudnya ini sales 1.0 nih, udah gak 4.0 nih, udah gak kayak yang paling basic lah ini. Basic banget gitu loh. Just kita dengerin juga sebel gitu loh. Kayak kenapa sih, gue kan udah bilang akhir bulan karena gue banyak kerjaan, gue mau pikirin yang lain gitu loh. Akhirnya apa yang gue lakukan simple, gue blok nomornya, gue cari sales lain gitu loh yang lebih nyaman, yang kalau gue ngomong dia denger. Iya. Gitu loh. Maksudnya dia gak cuma pikirin apa yang ada di otak dia, tapi nah, customer kita semua juga seperti itu. Kalau kita terlalu push, dia akan pergi. Karena people buy from the people they like. Jadi kalau lu udah gak suka sama orangnya, lu gak bakal beli. Gitu. Makanya kenapa lu sebagai sales, lu itu harus disukai. Itu satu. Kedua, lu harus mendengarkan. Maksudnya lu dengerin apa maunya dia. Kalau dia bilang minggu depan hari Senin follow up ya, kita minggu depan hari Senin follow up. Gue pernah dulu sekali gue jual ya, gue jual produk ke salah satu saudara gue. Terus dia bilang nih ke gue, 2 bulan lagi ya, lu hubungin gue, nanti gue kasih jawaban. Karena gue lagi sibuk banget, gue banyak yang harus gue pikirin. Gue pikir gue udah di PHP-in. Ini kan standar PHP banget, betul gak? Nanti hubungi lagi. Tetapi karena gue profesional, gue masukin tuh di kalender 2 bulan lagi, reminder, gue hubungin. Jadi gak nyampe 2 bulan ternyata. Kayak 2 bulan lagi kan harusnya tanggal 14 pas 2 bulan nih. Dia tanggal 5 dia telepon gue. Dia tanya gue, lu lagi di mana? Gue bilang gue lagi makan nih. Lu datang sekarang ya, gue mau beli. Ternyata betul loh. Ternyata dia beneran, dia udah gak sibuk. Dia beneran mau beli.
Nah, kita harus respect. Ini namanya kita respect keinginan dari buyer kita. Kalau buyer kita akhirnya nih memilih, contoh kita jual merek A, terus dia memilih untuk merek B, kita harus hargai dong. Ya. Kita bilang, oh ya udah kalau bapak sudah pikir matang-matang, gak apa-apa. Karena realitanya memang nggak ada produk yang perfect gitu. Betul. Bukan berarti produk lu nomor 1. Iya juga. Orang ada preference. Maksudnya ya dia gak beli dari kita juga nggak berarti barang kita jelek. Kan? Betul. Mungkin lebih cocoknya sama yang satu lagi aja. Iya. Dan lu paksa juga dia tetap gak akan beli. Tapi bagaimana seandainya lu ketemu sales, lu udah nanya-nanya, udah test drive, terus terakhir lu gak jadi, habisnya dia bilang, gak apa-apa pak, kalau memang bapak udah pikir matang-matang, bapak itu aja. Tapi kalau seandainya suatu hari butuh aku, keep contact ya. Kita pasti terkesan loh. Suatu hari orang bilang, lu ada gak? Lu kenal gak merek A? Kita langsung kasih nomor sales ini ya, bener gak ke teman kita, kayak lu cari dia aja, bagus soalnya bu, gua gak jadi beli aja ya. Dia bahaya banget loh, gak ada mukanya berubah, gak ada jadi ketus. Sebenarnya lumayan banyak juga yang kita gak jadi tuh langsung mukanya kayak tai ya, kayak berubah. Iya kayak tai lalu habisin main dukung gitu. Padahal biasa gak? Wajar. Kita baju aja kita coba bisa gak jadi. Masa mobil kita coba gak boleh gak jadi, bener gak? Setelah kita tes drive gak suka ya wajar dong. Kita udah tes, oh gak suka. Ya udahlah, cabut cari yang lain gitu loh. Jadi maksud gua gini, lu sebagai sales berhenti kejar customer, bikin customer ini kejar lu. Iya, betul. Bikin customer cari lo. Nah nanti tanpa lu sadari, dulu gua nge-sales ya, gua kayak nge-sales itu 3-4 tahun, selama 6 tahun berikutnya gua udah gak pernah jualan. Selalu orang cari gua, karena gua gak pernah kejar orang juga. Orang kalau bilang gak dulu deh, oh ya udah gak apa-apa. Gitu loh, kita mundur gitu. Tapi kalau orang bilang oke, ya kita maju gitu loh. Jadi bisa dibilang sebenarnya kalau lu jual mobil pun, kalau lu udah jago banget ya, lu itu tinggal biarin doang, nanti customer lu ya akan promosiin produk lu. Dia akan rekomenin lagi gitu. Karena lu terbukti lu bisa jaga integritas lu seperti itu. Jadi tugas lu adalah gimana caranya lu ciptain mungkin taman biar punya datang ibaratnya kayak gitu. Betul daripada lu kejar kupu-kupu gak jelas, kadang lu tangkep bukan kupu-kupu lagi, ternyata kumbang. Kayak gitu loh. Maksudnya, tapi ini mungkin ya agak counterintuitif karena terkadang gua tahu lah ya sales kan di push sama perusahaan, sama leader kalian juga gitu loh. Tapi percaya sama gua, kalau bisa lu spending time ya lebih banyak di awal untuk bikin tamannya. Karena pas lu bikin taman kan lu gak menghasilkan. Tapi once tamannya terbentuk, kupu-kupu itu datang gak berhenti gitu. Ya contoh mungkin juga kayak akun sosial media gitu ya. Betul. Kayak kita branding diri, bikin konten apa mungkin orang gak terlalu mana ya mau beli, orang gak lihat gitu. Tapi yang sekarang kalau misal follower udah bagus, ada audiens, ada apa ya, mungkin orang lebih percaya, brand juga datang sendiri ya. Nah dari sana sih seperti itu. Nah mungkin yang pertanyaan terakhir nih, mungkin ini advice dalam jualan gitu, advice dalam jualan. Nah kalau dari gua ya, mungkin ini yang paling berkesan waktu dulu ikut training gitu ya. Dia itu memanusiakan manusia. Gitu. Iya. Maksudnya pahami manusia itu tuh sebenarnya maunya apa sih? Betul. Memang paling banyak orang beli sesuatu tuh dari fear, dari rasa takut misalnya kehilangan, takut apa, itu sih yang paling mudah. Tapi menurut gua sih yang paling mungkin moral ya bahasanya, yaitu ya kita mengerti manusia itu sendiri sih. Betul. Sebenarnya manusia ini maunya apa sih? Pasti pengen dapat sesuatu, nggak pengen kehilangan sesuatu. Nah kira-kira dari dia beli sesuatu ini tuh yang dia dapat tuh apa sih? Nah mungkin itu yang kita tekankan juga, bantu dia temuin apa yang dia mau. Tapi ya satu sisi ya kita juga bisa pendekatan dari potensial dia kehilangan gitu. Betul. Misalnya jual properti, ya properti kan pasti stoknya nggak banyak ya. Misalnya suka daerah situ, ya kalau dia nggak ambil, ada potensi diambil orang lain atau apapun, seperti itu sih. Nah kalau menurut lu apa advice yang terpenting, satu hal yang lu bisa bagiin? Customer centric, jangan goal centric. Goal centric itu maksudnya lu berfokus terhadap goal lu, jangan. Justru lu berfokus terhadap customer lu. Goal lu itu capek gak capek ya udah, tapi lu berfokus terhadap customer lu, nanti lu akan membuat sebuah perbedaan luar biasa. Dalam customer lu itu menilai lu.
gitu. Orang itu bisa berasa kok auranya. Gue pernah sekali orang mau beli produk gue bilang gak cocok. Kalau kayak gitu mending belinya di yang letter B. Jadi pernah suatu hari itu orang pengen beli produk gue bilang lu kalau tinggal Singapura mending belinya pas di Singapura. Lebih murah, lebih gampang nanti lu urusnya. Gitu loh. Jadi gak ada salahnya gitu loh. Gue kehilangan omset itu, tetapi gue dapat kepercayaan dari customer gue. Customer gue jadinya percaya gue seumur hidup. Tapi gitulah, kita itu customer centric. Jangan gara-gara kita lihat goal kita jadinya kita push goal kita ke kepentingan klien gitu. Iya, betul. Kadang nggak ambil contoh lah, seandainya kita tahu dia itu pengen cari tempat tinggal yang dekat sama kantor dia. Pengen ada fasilitas umum, dia gak punya kendaraan pribadi. Dia pengen ada kendaraan umum. Terus kita tahu kita gak punya produknya. Kita gak punya rumahnya. Kita tahu teman kita punya atau orang lain punya. Kita kan bisa ngomong, Pak, kalau kayak gitu mending belinya di apartemen sini. Tapi kebetulan saya gak punya. Cuma Bapak boleh ke sana nanya-nanya. Lu mungkin akan kehilangan, tapi percaya sama gua, itu customer kalau cerita ke semua orang dia pasti cerita lu agent yang bagus. Lu agent properti yang paling bagus yang pernah dia ketemu. Dimana dia kaget pasti, kok ini orang baik banget. Gitu. Bukannya jualan tapi malah kasih saran yang lebih bagus. Dan bisa jadi loh, bisa jadi dia tetap beli sama lu. Walaupun dia tahu itu produk enggak. Tapi bayangkan kalau lu bohong, lu bilang tempat lu itu dekat dengan kendaraan umum, tempat lu ini, dan akhirnya dia beli sama lu. Lu mungkin akan merasa bersalah seumur hidup. Lu juga gak enak. Itu orang benci sama lu seumur hidup gitu loh. Kayak sayang sebenarnya kan. Mungkin perbedaannya itu jangka panjang sama jangka pendek gitu. Iya. Jangka pendeknya kelihatannya lu menang nih, lu dapat sesuatu. Betul. Tapi panjangnya itu sebenarnya lu rugi banyak sebenarnya. Banyak. Istilahnya ini kalau sebenarnya mangga nih belum mateng lu petik. Mangga yang belum mateng kan gak ada harganya bos. Murah banget gitu loh. Sedangkan mangga yang sudah matang sempurna dan manis, harganya pasti lebih tinggi gitu loh. Ini kayak durian waktu kecil lu petik mau buat apa? Gitu. Tapi kalau duriannya sudah gede jadi durian montong manis, lu petik harganya bisa jutaan gitu loh. Maksudnya lu itu memetik buah yang gak seharusnya lu petik. Orang yang mereferensikan dia ke lu akan ikut kecewa. Dia sendiri kecewa dan dia akan cerita ke semua orang yang dia kenal bahwa lu itu nipu dia. Berapa? Memang lu gak akan bisa dibawa ke kasus hukum, apa gak bisa. Lu kan cuma bohong. Tapi ya gitulah. Maksudnya ini istilahnya itu lu itu terlalu serakah. Terbutahkan sama target pribadi. Biasanya seperti itu sih. Ini kalau cerita zaman dulu itu cerita bebek emas. Bebek bertelur emas. Iya. Suatu hari dia gak sabar. Dia bantai bebeknya. Ternyata di dalam perutnya itu belum jadi emas telurnya. Maksudnya sayang kan, sayang banget. Kalau dirawat sebenarnya kan akan menghasilkan terus. Iya, biarin aja, nanti juga menghasilkan emas terus gitu loh. Kira-kira kayak gitu. Jadi itulah ya tips dan trik dalam menjual. Jadi dari teman-teman yang nonton gimana nih? Ada pengalaman nggak dalam menjual? Dan kira-kira poin penting apa sih yang perlu diperhatiin? Coba share di komen. Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.